Cerah tanpa batas, gema di hati tak terbatas. Garuda melambung tinggi, menuju mimpi tak terhingga. Satu persatu komponen dari tim pelatih udah merapat ke Indonesia. Tentu saja dengan waktu persiapan yang terbilang lama, tim pelatih bisa lebih punya kesempatan untuk meramu taktik terbaik. Maklum, ketiadaan Maarten Pas serta Marcelino yang akumulasi serta belum adanya kepastian soal kesembuhan Cavendish serta Ragnar membuat tim pelatih harus bisa menemukan solusi untuk ini semua. Di satu sisi, China sendiri juga pastinya juga akan mati-matian memenangkan laga ini. Karena hanya kemenanganlah, maka peluang mereka untuk maju ke round 4 jadi terbuka. Yap, media-media di China mengakui jika peluang timnas mereka sangatlah besar. Dan mereka juga meyakini kalau timnas China akan menjaga rekor yang selama ini dipegang atas Indonesia. Nah, salah satu taktik yang diprediksi akan mereka mainkan adalah mengunci pergerakan Tom Hye sebagai komposer serangan. Bagi China, kemampuan Tom untuk melepas umpan kunci sangatlah berbahaya. Akan tetapi Alex Pastoor pun juga pastinya paham soal hal ini. Itulah kenapa diketahui Coach Alex udah menyiapkan pemain yang bisa menjadi senjata alternatif untuk mempermudah peran Tom Hye sekaligus mengisi kekosongan posisi dari Marcelino. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Denny Lanzat dan Alex Pastoor terpantau udah berada di Indonesia untuk melakukan persiapan jelang laga versus China 5 Juni mendatang. Kemudian tinggal Coach Patrick aja nih yang kayaknya sebentar lagi juga bakal OTW ke Indonesia. Tentu saja dengan menggelar TC lebih awal pastinya akan memudahkan para pemain untuk bisa lebih lama beradaptasi. Kemudian dengan adanya TC yang lebih lama, paling enggak tim pelatih punya cukup banyak waktu untuk menyiapkan tim terbaik, terutama untuk menemukan solusi atas absennya Marcel dan Maarten Pas karena akumulasi, serta masih 50-50-nya keadaan dari Cavendish serta Ragnar Oratmangun. Yap, untuk posisi Maarten memang idealnya adalah Emil yang menggantikan, dan meskipun muncul banyak keraguan karena Emil sendiri masih harus menjalani playoff bareng Palermo, namun Emil sendiri menegaskan kalau apapun yang terjadi, ia sangat siap dan antusias untuk bisa main membela Indonesia. Apalagi itu adalah laga debut di kandang sendiri. Pastinya bagi Emil itu adalah momen yang gak bakal bisa ia lupakan. Saya tidak bermain saat panggilan pertama, tetapi saya sudah tahu bahwa saya akan bermain pada 5 Juni saat melawan China karena kiper lain sedang diskors. Pengalaman sangat indah yang membuka dunia yang sudah saya kenal, tetapi harus dijalani sepenuhnya, ucap Emil kepada Corriere dello Sport. Yap, bagi fans timnas, tentu keberadaan Emil pastinya sangat dibutuhkan, apalagi ini adalah partai krusial. Dan meskipun Emil ibaratnya debutan, namun dari jam terbang di level tertinggi, ia punya segalanya untuk memberikan yang terbaik di bawah Mister Garuda. Kembali lagi, komitmen Emil pastilah sama. Walaupun semisal ia baru bisa datang di tanggal 3 Juni, andai Palermo masuk final. Maka dengan latihan yang ibaratnya cuma sehari, ia yakin tetap bisa tampil di kondisi terbaik dari sisi teknis maupun non-teknis. Melintasi dunia cepat, kita bersatu bersama, capai puncak tanpa cara. Bangkitlah wahai Garuda, kita satu dalam doa, mimpi tak terhingga, genggam semua harapan kita. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Sementara itu, melihat sikon yang ada, media China Sohu meyakini kalau timnas mereka bakal menang melawan Indonesia. Ya, bagi media tersebut, Indonesia bukanlah lawan yang harus ditakuti. Apalagi di pertemuan pertama China mampu menang dengan skor 2-1. Terlebih, kekuatan Indonesia sendiri juga sedang berkurang karena absennya Maarten Pas serta Marcelino, ditambah Cavendish serta Ragnar yang masih tanda tanya. Timnas Indonesia akan menghadapi timnas China, mengingat timnas China berhasil mengalahkan lawannya dengan skor 2-1 di babak pertama. Ditambah masuknya pemain-pemain naturalisasi seperti Serginho dan Oscar silih berganti. Ditambah lagi, sepanjang sejarah timnas China tidak pernah kalah dari Indonesia. Maka besar kemungkinan timnas China yang akan menang, tulis Sohu. Lebih lanjut, media China juga meyakini kalau pasukan tirai bambu akan bisa menghentikan pergerakan Tom Hye yang dianggap sebagai pusat serangan.
Yap, bagi China, Tom Haye dianggap punya kemampuan dalam melepaskan umpan kunci yang sangat baik. Itulah kenapa sebisa mungkin para pemain China so pasti akan mematikan Tom Haye di lini tengah agar serangan timnas tidak bisa berkembang. Karena terbukti, tanpa Tom Haye, kreativitas tim Garuda emang kurang. Dan itu terbukti saat di babak pertama leg pertama pertemuan di Qingdao, Indonesia benar-benar sulit berkembang saat Tom Haye dicadangkan oleh Shin Tae-yong. Di satu sisi Alex Pastor sendiri pastinya udah memahami sikon yang ada. Karena memang ia sendiri telah melakukan analisis dari pertandingan tim Garuda di round 3. Dan melihat ini semua, Coach Alex yang dikenal sebagai ahli taktik pastinya coba untuk mencari solusi. Mulai dari absennya Marcelino, hingga kemungkinan pergerakan Tom Haye yang dibatasi. Yap, semua tahu kalau Coach Alex adalah tipe pelatih yang berorientasikan pada hasil. Yang mana artinya ia akan menitik beratkan semuanya pada sistem, di mana semua pemain bagaimanapun harus bekerja sebagai unit. Nah, misal Kevin Dix absen, maka di sana masih ada Sandy Walsh yang bisa dimainkan. Lalu jika Ragnar absen menyusul Marcelino, Coach Alex masih punya stok winger dalam diri Eliano atau Egy Maulana Fikri hingga Yakob Sayuri yang musim ini tampil bagus di klubnya. Nah, untuk membantu Tom Haye, jelas dalam hal ini, peran Joy Pelupessy sangatlah penting dan terbukti. Dengan adanya Joy di lini tengah, maka Tom Haye jadi lebih banyak punya space untuk bisa mengkreasikan serangan tanpa khawatir kena counter. Lantas, apakah hanya itu? Oh, ya jelas enggak. Karena Indonesia masih punya pemain seperti Eliano serta Egy yang bisa berperan sebagai pemain kreatif. Eliano yang dalam beberapa laga terakhir sukses menemukan sentuhan terbaiknya lagi, termasuk mencetak gol penentu kemenangan PEC Zwolle atas Willem II. Lalu Egy Maulana Fikri yang musim ini udah bikin 12 gol dan 7 assist dari 28 pertandingan. Juga dianggap sangat cakap memainkan peran nomor 10 kreatif. Intinya Coach Alex masih punya sejuta taktik untuk mengambil angka dari China, termasuk kemungkinan memainkan sepak bola pragmatis disertai counter pressing yang selama ini jadi andalannya. Saya melihat diri saya sebagai ahli strategi. Saya pastinya ingin memenangkan setiap pertandingan. Kami ingin memenangkan sebanyak mungkin bola di kotak penalti kami. Jika bicara tentang total football, maka itu harus melihat dulu pemain yang Anda punya. Siapa lawannya? Tergantung situasi pertandingan. Saya lebih banyak mengutamakan pada kemenangan. Jika Anda bermain dengan 5-3-2 yang selalu dilihat sebagai informasi yang sangat defensif. Tetapi itu tergantung dari bagaimana cara Anda mengeksekusi taktiknya. Ucap pelatih 58 tahun tersebut. Gagal semua harapan kita, ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Di sisi lain ada Martin Paz yang memberikan masukan terkait apa yang harus diwaspadai dari timnas China. Menurutnya, tim sejuta panda so pasti akan memberikan kesulitan yang luar biasa bagi skuad Garuda, kendati itu bermain di GBK sekalipun. Jelas Martin Paz masih merasa dan ingat betul gimana dongkolnya kekalahan 2-1 saat di Qingdao. Dan berdasarkan pengamatannya, salah satu hal yang berbahaya dari China selain counter adalah di situasi bola mati. Kami tahu pertaruhannya sangat tinggi saat melawan China yang menjadi lawan sulit. Saya pikir mereka sangat terorganisir saat bertahan, sangat solid saat bertahan. Blok rendah yang tak mudah untuk dieksploitasi. Mereka juga berbahaya saat bola mati dan berbahaya saat transisi. Itulah yang menyebabkan kami kalah dalam pertandingan di sana. Ucap Martin dalam podcast The Highway. Yap, Martin sendiri mengakui jika ia sangat kecewa harus absen di laga versus China nanti. Namun ia tetap optimis jika dengan kekuatan yang sekarang serta waktu persiapan yang lebih lama, tim Garuda punya peluang besar untuk menang. Karena emang sejatinya kans itu nyata adanya. Apalagi jika di pertandingan lain, Arab bisa menang atau imbang lawan Bahrain. Kemudian kita bisa menang lawan China, tiket round 4 insya Allah udah aman kita kunci. Namun kembali lagi, situasi di atas lapangan seringkali di luar prediksi. Sehingga harapannya siapapun nanti yang dimainkan bisa menampilkan permainan terbaik sesuai kapasitas yang mereka miliki. Fokus, disiplin, dan efektif adalah 3 kunci pokok bagi Garuda untuk mengambil poin lawan China, kan gitu.
Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Yap, terlepas dari apapun, harapannya so pasti, tim Garuda bisa ambil 3 poin dari China. Gak usah mikir hasil tim lain, fokus aja ke 2 game yang tersisa. Toh kalau kita bisa main sesuai harapan, ya udah tujuan itu bakal bisa kesampaian. Namun kembali lagi, kalau udah deket-deket gini, biasanya bakal muncul hal-hal yang bikin suasana runyam. Pokoknya buat para begajul, terutama di sosmed, udah ya ngomong aneh-aneh soal timnas. Mau gimana pun latar belakang orang-orang di PSSI, entah kita suka atau enggak, tapi ketika para pemain tampil membawa lambang Garuda, ya udah kita wajib dukung, kan gitu. Jangan malah sebaliknya, timnas didoain yang jelek-jelek hanya karena ada masalah di Liga Indonesia. Ingat, bencilah sesuai dengan apa yang harus dibenci. Gak usah merembet sampai hal lain. Fanatis boleh, tapi bego jangan sampai, kan gitu. Sepak bola itu indah, tapi yang bikin runyam, khususnya di dalam negeri, ya orang-orang berdasi yang sok ngerti bola, tapi ngomongnya udah kayak nabi aja harus diikuti. So pada intinya, ayo bersatu dan berdoa untuk prestasi timnas Indonesia. Dan buat semua elemen merah putih, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Damainya dunia kita, bersama kita bisa.